Sebagai manusia, kita pasti memiliki rasa peduli dan empati terhadap orang lain. Nah, rasa peduli itu menyadarkan diri kita bahwa setiap orang pasti punya masalah dan kesulitannya masing-masing. Kita perlu peka terhadap sekitar untuk menyadarinya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyalurkan rasa peduli kita terhadap sesama. Salah satunya dengan kegiatan bakti sosial. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tuntas pengalaman teman kita saat bakti sosial di Lumajang. Gimana keseruannya, suka dukanya, dan hikmah yang bisa kita ambil dari pengalaman teman kita. Welcome to Stock. Talking time without wasting your time. Halo guys, balik lagi nih bersama aku Zanira dan di sini aku ditemenin sama Ica. Nah, kali ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih, dengar-dengar, Ca. Siapa ya kira-kira? Ya siapa ya? Pasti kayak pada penasaran gitu nggak sih, Ca? Daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut Kak Bima. Halo Kak Bima. Halo, Mungkin bisa disapa dulu kali ya Kak pendengar-pendengar Stok nih. Siapa tahu ada yang penasaran gitu sama seorang Kak Bima. halo, aku Bima dari angkatan 2019 dan di sini aku sebagai perwakilan Dentistry Charity 13. Sebelumnya aku mau bilang makasih banyak karena telah diundang di podcast paling keren seantero Surabaya. Yaitu apa namanya? Stop It Talk. Oh, Oke. Yeay. Karena kebetulan banget nih, Stok ini tuh merupakan salah satu wishlistku di Stop It ini. Alhamdulillah aku berkesempatan diundang sama Covina kemarin ya buat berbincang-bincang di stok ini. Oke, kan tadi kan udah ya kita perkenalannya Kak dan Ica nih. Nah, mungkin sekarang udah saatnya nggak sih kita nih kayak talking deeper gitu. Kita bicarain tentang topik utama kita yaitu Dentistry Charity. Yeay. Oke, mungkin dari awal nih Kak. Sebenarnya dari apa sih Dentistry Charity itu? Kak, roots-nya tuh dari mana gitu akarnya? Oke, mungkin di sini teman-teman udah pada tahu sedikit ya tentang Dentistry Charity. Nah, DC ini merupakan kegiatan bakti sosial tahunan yang dibawahi oleh Departemen Pengabdian Masyarakat BEM FKG UNER. Nah, adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyuluhan berupa DHE, itu sasarannya kader puskesmas sama masyarakat desa yang ditunjuk, dan juga ada EDE, itu penyuluhan ke anak-anak SD. Kita kan dulu waktu maba pernah ya buat penyuluhan-penyuluhan kayak gitu kan. Dan kegiatan utamanya yaitu bakti sosial, tindakan meliputi scaling, cabut gigi, dan menumpat yang dilakukan oleh PPDGS dan DPJP, dan profesi serta panitia sebagai komponen yang membantu kegiatan bakti sosial. Serta yang terpenting yaitu penyerahan donasi kepada masyarakat yang kurang mampu. Waduh, mantap sekali nih. Seru banget nih kayaknya. Tapi aku punya pertanyaan nih, Kak. Satu aja nih. Kira-kira selama 2 tahun terakhir nih, pandemi tuh berpengaruh nggak nih sama kegiatan Dentistry Charity itu sendiri? Pastinya berpengaruh. Pandemi ini menjadikan istilahnya gimana ya, perubahan sementara pada hampir semua hal. Salah satunya Dentistry Charity ini, yang biasanya dilaksanakan secara langsung, namun 2 tahun terakhir dilaksanakan secara daring, dikarenakan beberapa pertimbangan penting sesuai aturan pemerintah, kayak PPKM dan lain-lain tuh, kalian ingat nggak? Pada saat pandemi 2 tahun terakhir. Oh, berarti cukup berpengaruh juga ya, Kak. Tapi dengar-dengar katanya DC tahun ini tuh offline, dan kalau boleh tahu tuh tempatnya di mana, Kak? Iya, alhamdulillah banget. Akhirnya tahun ini DC diberi kesempatan untuk melaksanakan semua kegiatannya secara langsung dan bertempat di Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang. Kecamatan Gucialit ini bisa dibilang tempatnya tuh dingin banget. Kalau kalian pernah ke puncak atau ke Batu deh. Tapi pemandangannya tuh bagus banget dan hawanya sejuk, jadinya sekalian bisa refreshing di sana. Wah, iya, seru juga ya tempatnya. Jadi bisa cuci mata nih ngeliatin pemandangan yang bagus gitu, sembari berbakti sosial ria gitu. Nah, kalau aku boleh tahu nih Kak, kira-kira butuh persiapan waktu berapa lama nih Kak untuk bisa melaksanakan kegiatan DC ini? Nah,
untuk persiapan DC kegiatan offline tahun ini bisa dibilang lumayan singkat karena perubahan aturan yang dinamis karena adanya COVID ini. Nah, mulai yang awalnya DC tahun ini tuh rencananya diadakan secara online karena waktu itu masih PPKM kalau nggak salah. Dan tiba-tiba di pertengahan jalan persiapan kegiatan DC, itu diubah semua jadi offline. Kan kita juga kaget ya. Dan di sini aku juga mau apresiasi dikit nih buat semua panitia DC 13 karena udah keren banget persiapannya dalam waktu yang singkat banget itu bisa dibilang bisa membuat acara bakti sosial besar di suatu kabupaten, bayangin deh, dan melibatkan banyak orang. Dan bahkan seluruh panitia DC 13 ini belum pernah ada pengalaman sebelumnya bakti sosial di DC tahun-tahun sebelumnya. Keren banget deh pokoknya semua panitia DC tahun ini. Aplaus dulu. Iya, keren banget sih Kak panitia-panitia DC tahun ini. Terus kayak kalau boleh tahu nih Kak, pas di Lumajang itu kegiatannya tuh ngapain aja tuh Kak? Oke, tadi udah sempat aku singgung dikit ya kegiatan-kegiatan DC. Kalau kemarin di Lumajang, kita udah melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan. Yang pertama ada DHE yang alhamdulillah semua pesertanya tuh ibu-ibu yang datang di balai kecamatan. Mereka antusias banget, bisa dilihat. Mereka tuh banyak pertanyaan ke Dokter Azhar kemarin yang kebetulan menampilkan materinya. Mereka tuh kayak aware sama mitos-mitos tentang kesehatan gigi dan mulut yang berada di daerah sana. Terus ada EDE. Nah, EDE di DC ini agak beda. Karena kita juga melakukan screening kepada siswa-siswi SD Negeri 1 Guci Alit kemarin. Dan juga ada bakti sosial tindakan yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Guci Alit, yang tadi berupa scaling, cabut gigi, dan menumpat secara gratis untuk masyarakat Guci Alit. Dan juga ada penyerahan donasi berupa sembako kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Guci Alit. Wah, asik banget nih kedengarannya nih. Kayaknya pendengar stok nih jadi penasaran banget nggak sih sama Dentistry Charity Offline? Nah, dari tadi kan kita udah dapat banyak ya info menarik tentang DC Offline. Kita tahu kalau DC ini adalah suatu program yang memang ditujukan untuk mengabdi pada masyarakat. Tapi mungkin aku mau nanya lebih personal nih Kak. Sebenarnya apa sih perbedaan yang dirasakan teman-teman DC pada saat melaksanakan kegiatan offline kemarin gitu? Iya bener sih Kak, kayak ada nggak sih hal-hal yang menyenangkan gitu pas di Lumajang kemarin? Mungkin ada yang tiba-tiba kayak panitianya tuh cinlok sama masyarakat Lumajang, atau kayak malah suka sama teman satu divisi gitu kan mungkin ya Kak? Jujur untuk mengenai hal romantis aku nggak ada ya, tapi aku lihat beberapa anak DC ini kayaknya ada yang cinlok nih antar panitianya. Kalau aku nggak ada jujur, karena ini merupakan tahun pertamaku jadi panitia DC 13 dan sebagai ketua, jadinya hal yang menyenangkan buat aku selama DC ini aku lihat semua panitia tuh bekerja keras pagi, siang, sore, malam, dan mereka tuh kayak puas gitu loh membuahkan hasil yang bisa dibilang hampir memenuhi ekspektasi kita semua. Nah, untuk kejadian menyenangkan lainnya, jadinya ada beberapa tim pionir kan. Tim pionir tuh yang kayak berangkat dulu ke Lumajang sebelum acaranya. Aku tuh termasuk salah satunya. Jadinya kami yang laki-laki itu membangun tenda di perkemahan. Dan tendanya tuh kayak lumayan gede gitu. Jadinya menurutku itu sangat memorable karena kami dari angkatan 2019 bisa lebih dekat ngobrol bercandaan sama angkatan 2021-2020 kayak teman sendiri gitu. Pokoknya nggak kayak di kampus deh. Terus sebenarnya ada banyak lagi sih. Kalau diceritain semua kayaknya bakal jadi novel deh kayaknya. Oke, seru banget ya. Dari tadi kita udah ngomongin yang seneng-seneng nih. Nah, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih Kak pengalaman yang kurang menyenangkan gitu? Mungkin kayak kendala apa aja yang dialamin pas DC, pas diadain secara offline ini gitu Kak? Pengalaman kurang menyenangkan ya. Agak sulit sih sebenarnya mikirnya kalau yang kurang menyenangkan, karena jujur lebih banyak yang menyenangkan. Tapi ada beberapa hal minor untuk memberi tantangan bagi kami panitia DC. Misal untuk persiapan dari bakti sosialnya, kebetulan kan persiapannya tuh dimulai dari sore hari, habis asar atau jam 4-an gitu, hingga malam hari pokoknya. Dan tempatnya tuh bisa dibilang cukup gelap pada malam hari. Jadinya kami nggak cukup sih, lumayan kesulitan dalam memindahkan beberapa barang seperti meja dan kursi buat kayak kamar triase dan lain-lain, alat baksos. Namun hal seperti itu mudah diatasi dengan adanya ada apa yo? Flash dari HP kita sendiri. Iya nggak? Dan juga nih lumayan agak menantangnya lagi, tandon air di tempat bakti sosial tuh tinggal sedikit.
kan kita butuh air ya, namanya manusia butuh air, apalagi baksos buat cuci alat, buat wudhu, nanti anak-anaknya sholat gimana, terus buang air, dan lain-lain lah pokoknya. Kan susah juga kalau nggak ada air atau airnya habis kan. Kan nggak lucu kalau airnya habis kan. Tapi alhamdulillah penjaga tempat baksosnya ini bantu kami dengan mengenalkan distributor air di Kecamatan Guciali. Jadinya kayak alhamdulillah banget. Karena waktu itu deg-degan banget sih kalau nggak ada air nanti gimana nyuci tornya kayak gitu. Itu dia sih 2 dari sekian kendala yang kami alami saat di Lumajang. Tapi kembali lagi, ingat setiap ada masalah pasti ada apa yo? Solusi. Bener Solusi banget. ada. Bener banget. Wah, jadi emang terbukti nih keren banget nih ya tim DC ini. Udah kelihatan banget solidaritasnya sampai semua kendala nih bisa teratasi dan DC offline setelah pandemi ini akhirnya berakhir dengan baik gitu. Iya, aku setuju banget sih sama Kak Zanira. Meskipun kayak ada banyak tantangannya sendiri, tapi panitia DC itu bisa memanage gitu ya, bisa tetap melakukan menuntaskan DC ini dengan baik gitu kan. Dan aku yakin banget nih teman-teman yang sekarang lagi dengerin Stalk ini pasti kayak pengen banget ikutan DC di tahun depan, ya nggak sih? Iya, betul banget nih. Kak Bima, mungkin boleh nggak di-spell Instagram Dentistry Charity ini supaya teman-teman tuh pendengar stok tuh jadinya yang mungkin tertarik sama DC tuh ingin mencari tahu lebih lanjut gitu tentang kegiatan dan kepanitiaan. Jadi bisa dapat info lebih banyak seperti itu. Oke, untuk Instagramnya DC sendiri ada dc.fkguner. Kalian bisa cek semua kegiatan DC 13 di sana. Nanti ditunggu juga after movie baksosnya. Di sana udah ada after movie kita ke Gili yang Madura. Kalian juga bisa cek-cek di sana. Makanya seru banget deh acara DC tahun ini. Nanti ditunggu buat Zanira sama Ica buat gabung DC tahun depan. Waduh, Siap. Oke. Siap. Jadi jangan lupa ya Oke. teman-teman semuanya untuk nge-stalk ini Instagramnya DC, oke? Ya. Iya, betul. Oke. Oke, jadi sebagai manusia tuh kita tuh emang harus peduli ya sama orang lain ya kan, Kak Zanira. Kayak dari teman-teman panitia Dentistry Charity ini kita tuh jadi belajar banyak gitu loh, kalau misalnya peduli sama orang lain tuh sebenarnya bisa seru banget. Iya, bener banget. Bisa turun langsung membantu masyarakat di Lumajang, kenal dengan banyak orang baru, berbagi suka dan duka dengan panitia lain gitu ya. Nah, jadi walaupun tadi kan Kak Bima udah nyebutin banyak tantangannya, tapi kalau dijalani dengan ikhlas, rasanya tuh kayak lebih enteng gitu nggak sih? Iya dong, kan emang semua itu harus dimulai dari hati yang ikhlas, Kak Zanira. Iya, ikhlas tuh kayak aku gitu nggak sih? Ya, kenapa kan selalu ikhlas gitu. Iya, jawab. Iya, iya kan? Oke, aja aku Oke. bilang. Ya, no comment ya. Oke, nggak apa-apa. Aku emang ikhlas kok, nyadar gitu kan. Tapi ngomong-ngomong kok kita jadi bahas ikhlas ya? Apa kita beralih jadi podcast religi ya setelah ini? Boleh sih, boleh. Sebenarnya kita tuh jadi ikhlas kayak gini sejak dengerin cerita panitia Dentistry Charity nggak sih, Kak? Iya, jadi membawa ke area lebih baik ya Kak, luar biasa Dentistry Charity. Betul sekali. Iya, jadi untuk pendengar stok nih, jangan lupa untuk terus berbuat baik dan peduli dengan orang lain ya. Jadi aku Zanira. Dan aku Ica. See you next time. Bye.